Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai seputaran santan ya. Jadi kadang-kadang ada yang berasumsi bahwa santan kelapa itu mengandung kolesterol ya. Jadi saya tegaskan di sini bahwa semua yang berasal dari tanaman itu adalah non kolesterol. Jadi minyak yang berasal dari minyak sawit ya, minyak yang berasal dari kelapa, nah itu adalah senyawa yang non kolesterol, jadi bukan sumber kolesterol, jadi tidak masalah ya. Jadi ketika kita memasak ya, contohnya adalah kalau di Sumatera Barat itu kita biasa memasak santan itu menjadi gulai misalnya ya. Jadi gulai itu kita masak dengan menggunakan berbagai jenis bumbu-bumbuan, nah seperti jahe, kunyit, lengkuas, daun-daunan ya seperti daun salam, ada kadang-kadang daun jeruk dan segala macamnya yang kita campurkan ke dalam gulai kita. Nah mungkin kita tahu bahwa santan itu adalah komposisinya yang pertama itu terbesar adalah air, kemudian minyak ya. Jadi ada minyak di dalam santan, ada juga protein, kemudian ada mineral-mineral, ada gula-gulanya juga di dalam santan ya. Kemudian meskipun dia mengandung minyak yang tinggi, tetapi dia tidak segampang itu menjadi rusak ketika kita olah menjadi makanan. Nah, karena ketika kita memasak gulai dengan banyak bumbu tadi, nah bumbu ini akan berfungsi sebagai antioksidasi terhadap minyaknya. Jadi itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi gulai itu tidak masalah ya, karena lemaknya juga tidak akan terlalu banyak teroksidasi karena kita menggunakan bumbu-bumbuan yang juga banyak tadi yang berfungsi sebagai antioksidan. Tetapi mungkin yang harus kita perhatikan adalah kalau ketika kita mengkonsumsi santan ini dalam jumlah banyak ya, sementara santan ini adalah tinggi kalorinya, nah akan menyebabkan kita menjadi lebih cepat gemuk begitu saja. Jadi santan itu baik ya, jadi karena ada kandungan nutrisi seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian santan ini juga bisa kita ambil hanya minyaknya saja, jadi istilahnya itu adalah virgin coconut oil. Nah jadi virgin coconut oil ini ada beberapa cara untuk mengolahnya ya, tapi intinya adalah dalam pengambilan minyak virgin coconut oil itu kita tidak boleh mempergunakan suhu yang tinggi. Nah ada beberapa metode yang kita biasa lakukan untuk memperoleh VCO ini. Pertama bisa saja dengan pemanasan, tetapi pemanasan yang kita gunakan ini tidak lebih dari 30 derajat Celcius, jadi rendah sekali ya. Jadi untuk mempertahankan kemurnian dari minyak kelapanya ini. Kemudian minyak VCO ini bisa kita olah dengan cara fermentasi yang sederhana saja. Jadi artinya ketika kita ambil setelah kita dapat santan, nah santannya itu kita diamkan sebentar, kemudian beberapa jam kemudian akan terpisah antara santan dengan airnya. Nah air ini kita buang ya, kemudian santannya cukup kita biarkan saja. Itu artinya kita sudah melakukan fermentasi alami terhadap santannya. Nah kalau misalnya kita biarkan sekitar 12 jam ya, nah besok keesokan harinya santan ini akan mulai menggumpal ya, menggumpal karena terjadi kerusakan tadi, terjadi penggumpalan proteinnya sehingga minyaknya keluar. Nah sewaktu minyaknya keluar ini baru kita pisahkan antara blondo istilahnya untuk gumpalan-gumpalan dihasilkan dan dengan minyak ini. Nah VCO ini juga digunakan biasanya untuk kesehatan ya, jadi karena dia mengandung asam laurat yang tinggi juga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai santan. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.